Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan menjelaskan mengenai operator SQL AND dan OR serta fungsi agregat. Sebelumnya saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Akmal Al-Fatah, yang kedua ada saya sendiri, Bagian Rafif Handoni. Selanjutnya ada rekan saya Dio Zahwan Arya Setio, lalu ada Abdi Arya Pratama, dan yang terakhir ada Ridwan Raffiansyah. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu operator SQL, AND, OR, dan NOT. Operator AND dan OR dapat digabungkan dengan klausa WHERE. Kedua operator tersebut digunakan untuk memfilter hasil query yang lebih dari satu kondisi. Terdapat perbedaan dari kedua operator ini, lebih jelasnya perhatikan pada tabel di atas. Oke. Nah, untuk operator AND ini, semua kondisinya harus dinilai true. Jika ada salah satu kondisi yang bernilai salah atau false, maka akan bernilai false. Jadi untuk operator AND ini, keduanya harus bernilai benar atau true. Lalu ada operator OR, yang dimana jika salah satu kondisi bernilai benar atau true, maka hasilnya akan bernilai benar atau true, walaupun ada kondisi yang bernilai false atau salah. Oke, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya kepada Abi, dipersilakan. Selanjutnya ada operator AND. Operator AND merupakan operator logika yang menggabungkan dua atau lebih ekspresi boolean. Nilai akan dikembalikan benar dengan nilai benar true jika kondisi bernilai true. Sedangkan jika nilai bernilai salah atau false, maka dikembalikan bernilai false. Berikut ada contoh penggunaan AND pada MySQL. Berikut ada query di mana select bintang from kamar where tarif 200.000 and status yang akan menampilkan output tabel berikut. Selanjutnya ada select ID pembayaran total bayar, status from pembayaran where total bayar and status terbayar yang mengoutput dalam tabel berikut. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang operator OR. Berbeda dengan operator AND yang dimana semua kondisi harus bernilai benar untuk menghasilkan nilai yang benar, maka pada operator OR jika salah satu kondisi bernilai benar, maka hasil nilai balik return value bernilai benar. Selanjutnya, berikut contoh penggunaan OR pada MySQL. Jadi contoh pertama ada tabel yang select nama menu from tamu. Di contoh kedua ada outputnya select ID pembayaran yang menampilkan pembayaran tamu, dan contoh ketiga ada output juga select ID pembayaran dan status yang sudah terbayarkan. Selanjutnya, Oke, sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi agregat. Jadi fungsi agregat adalah fungsi yang digunakan untuk mengkoleksi sejumlah data yang tersimpan pada suatu field dan menampilkannya dalam bentuk nilai tunggal. Jadi contoh fungsi agregat ini ada sum, max, min, average, dan count. Nah, fungsi agregat ini bisa digunakan pada perintah select untuk menampilkan data dengan memunculkan nilai tunggal. Selanjutnya, sekarang ada kegunaan fungsi agregat. Jadi untuk sum digunakan untuk menghitung total jumlah data tersimpan pada field. Contohnya sum dalam kurung nama field. Dan kedua ada average digunakan untuk mencari nilai dari data yang tersimpan pada field. Contoh average dalam kurung nama fieldnya. Ketiga ada count. Count dapat digunakan saat menghitung jumlah record dalam tabel. Contohnya count dalam kurung nama fieldnya. Keempat, ada maksimum, bisa digunakan pada saat menentukan nilai tertinggi dari data yang tersimpan pada field. Bentuk contohnya itu ada max dalam kurung nama field.
Terus yang terakhir ada minimum, itu dapat digunakan untuk menentukan nilai rendah dari data tersimpan pada field. Contohnya ada min dalam kurung nama field. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sum, yang dimana sum adalah menambah pada field. Yang dimana di sini ada tertera tabel kamar, yang dimana ada kode kamar, nama kamar, kelas, gambar, tarif, dan status. Dimana select sumnya adalah total bayar, yang dimana total bayar ini adalah dari tarif yang sudah ditertera di tabel ini akan ditambahkan semuanya dan hasilnya yaitu 5.800.000. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan tentang AVG atau average. Di mana sudah saya jelaskan tadi, di sini ada tertera tabel kamar yang dimana ada tarifnya dan ada seluruh input tarifnya, dan dimana average merupakan rata-rata, yang dimana rata-rata dari semua dan hasilnya adalah yang sudah tertera di atas, yaitu 966666,6667. Yang terakhir adalah count, dan di sini count-nya adalah kode kamar, nama kamar, kelas, gambar, tarif, dan status. Maka oleh karena itu ada 6 count. Nah, itu dia adalah presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.